Dahulu kala, di saat matahari masih sering bertahta dengan gagah di atas langit bumi Sriwijaya, mengalirlah sungai Musi yang tenang namun penuh dengan cerita. Sungai ini bukan sekadar aliran air, melainkan saksi bisu dari pertemuan dua jiwa yang dipisahkan oleh samudera namun disatukan oleh rasa. Di tepian sungai yang ramai dengan hiruk-pikuk perdagangan itu, berdirilah sebuah kerajaan megah yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Sang raja memiliki seorang putri cantik jelita bernama Siti Fatimah. Kecantikannya bukan hanya pada paras yang menawan, melainkan juga pada budi pekerti dan keteduhan hatinya yang membuat siapa saja merasa tenang di dekatnya. Di sisi lain, jauh di seberang lautan dari negeri tirai bambu, datanglah seorang pangeran muda bernama Tan Bun An. Ia datang ke Palembang bukan untuk menjajah, melainkan untuk berdagang dan menjalin persahabatan. Namun, takdir memiliki rencana yang lebih indah. Saat pertama kali mata mereka bertemu di sebuah perhelatan di istana, seolah-olah waktu berhenti berputar. Tan Bun An jatuh hati pada kesantunan Siti Fatimah, dan sang putri pun luluh oleh kegigihan serta keramahan sang pangeran. Cinta mereka pun tumbuh subur, mekar di tengah perbedaan tradisi dan keyakinan yang ada. Mereka sadar bahwa jalan yang mereka tempuh tidaklah mudah. Namun cinta yang tulus memberikan mereka kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Setelah sekian lama menjalin kasih, Tan Bun An memutuskan untuk membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Ia ingin meminang Siti Fatimah secara resmi. Namun, sebagai seorang pangeran, ia harus pulang terlebih dahulu ke negeri asalnya untuk meminta restu dari orang tuanya. Dengan berat hati, ia berpamitan kepada sang putri, berjanji akan kembali dengan membawa harta pinangan yang paling berharga sebagai bukti keseriusannya. Siti Fatimah pun melepas kepergian kekasihnya dengan doa dan harapan agar perjalanan itu dilindungi oleh Sang Pencipta. Berbulan-bulan berlalu, kerinduan mereka hanya bisa tersampaikan lewat doa-doa yang dipanjatkan setiap malam. Di negeri asalnya, orang tua Tan Bun An merestui niat tulus putra mereka. Sebagai tanda kasih, mereka menyiapkan 7 buah guci besar yang berisi emas, permata, dan perhiasan yang sangat banyak sebagai mas kawin. Namun, orang tua Tan Bun An sangat bijaksana sekaligus waspada. Mereka tahu bahwa perjalanan melintasi samudera penuh dengan risiko, terutama serangan dari para bajak laut yang haus harta. Untuk mengelabui mata-mata jahat di tengah laut, mereka menimbun tumpukan emas itu dengan sawi asin yang sangat banyak di bagian atas guci. Dari luar, guci-guci itu hanya tampak seperti kiriman sayuran asin biasa yang tidak berharga bagi para perampok. Hari yang dinanti pun tiba. Tan Bun An kembali ke Palembang dengan kapal yang dipenuhi harapan. Di dermaga Sungai Musi, Siti Fatimah sudah menunggu dengan wajah berseri-seri. Saat kapal bersandar, Tan Bun An dengan bangga ingin menunjukkan harta kiriman orang tuanya. Namun, alangkah terkejutnya dia saat membuka penutup guci pertama. Bau menyengat dari sawi asin yang mulai membusuk karena perjalanan jauh menusuk hidungnya. Ia melihat ke dalam dan hanya menemukan sayuran layu yang menjijikkan. Ia membuka guci kedua, ketiga, hingga keenam, dan semuanya hanya berisi sayuran busuk yang sama. Rasa malu yang luar biasa seketika membakar dadanya. Ia merasa dihina dan dipermalukan oleh orang tuanya sendiri di hadapan calon mertuanya dan rakyat Palembang yang menyaksikan. Amarah menutup akal sehatnya. Tanpa memeriksa lebih dalam, Tan Bun An memerintahkan anak buahnya untuk membuang guci-guci itu ke dalam sungai. Satu demi satu guci dilempar ke dasar Musi yang dalam. Namun, saat ia mengangkat guci terakhir yang ketujuh, guci itu tidak sengaja membentur pinggiran kapal dan pecah. Seketika, bongkahan emas murni dan permata yang berkilauan tumpah dari balik sela-sela sawi asin yang membusuk itu. Tan Bun An terdiam mematung. Jantungnya seolah berhenti berdetak saat menyadari kekeliruannya yang fatal. Ternyata, orang tuanya tidak bermaksud menghinanya, melainkan justru melindunginya. Rasa sesal yang amat mendalam menghujam hatinya lebih tajam dari sembilu. Tanpa berpikir panjang, didorong oleh rasa bersalah yang tak tertahankan, Tan Bun An langsung terjun ke dalam sungai yang keruh itu. Ia berniat memungut kembali emas-emas yang telah ia buang dengan tangannya sendiri. Namun, arus sungai yang kuat dan kedalamannya membuat tubuh pangeran muda itu tak kunjung muncul kembali ke permukaan. Siti Fatimah yang menyaksikan kejadian itu dari tepian dermaga berteriak histeris. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa belahan jiwanya. Baginya, Tan Bun An adalah segalanya, jauh lebih berharga daripada seluruh emas di dunia. Dalam keputusasaan yang mendalam, Siti Fatimah menoleh kepada para pengawalnya dan berpesan bahwa jika nanti muncul gundukan tanah di tempat ia terjun, maka itulah tanda kesetiaan cintanya yang abadi. Dengan tekad yang bulat, sang putri pun melompat ke dalam sungai, menyusul kekasih hati yang sangat dicintainya. Mereka pun hilang di telan arus Musi, meninggalkan kesedihan bagi seluruh rakyat yang menyaksikannya. Tak lama setelah peristiwa tragis itu, terjadilah sebuah keajaiban alam.
Di tengah Sungai Musi, tepat di lokasi kedua kekasih itu terjun, perlahan-lahan muncul sebuah pulau kecil dari dasar sungai. Pulau itu tetap kokoh dan tidak pernah tenggelam meski air sungai sedang pasang atau meluap karena hujan lebat. Masyarakat kemudian menamakan tempat itu Pulau Kemaro, yang berasal dari kata kemarau. Karena pulau ini selalu kering di tengah aliran air yang besar. Pulau itu menjadi bukti nyata akan cinta yang tulus dan pengorbanan yang luar biasa. Hingga hari ini, Pulau Kemaro berdiri sebagai tempat yang penuh dengan kedamaian. Kisah Siti Fatimah dan Tan Bun An terus diceritakan secara turun-temurun sebagai pengingat bagi kita semua, agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan saat sedang marah. Kesabaran dan kepercayaan adalah kunci utama dalam menjalani hubungan maupun kehidupan. Janganlah kita hanya melihat sesuatu dari kulit luarnya saja, karena seringkali sesuatu yang paling berharga justru tersembunyi di balik hal-hal yang tampak sederhana. Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak akan pernah lekang oleh waktu dan akan selalu menemukan caranya sendiri untuk tetap dikenang.